Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Hai adik-adik kakak sekolah minggu, masih ingat dengan Kak Magda tidak? Oke, kalau gitu kakak absen dulu ya. Shalom adik-adik kakak kelas balita. Shalom adik-adik kakak kelas kecil. Oke, melalui video ini kami guru-guru sekolah minggu ingin juga sama seperti adik-adik semua setiap hari minggu memberikan video ataupun foto kepada kita, dan kita juga ingin memberikan kabar juga kepada adik-adik bahwa kami sangat merindukan sekali adik-adik semua. Kami sangat merindukan untuk berkumpul kembali dengan adik-adik, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Semoga sebentar lagi kita ketemu ya, karena Kak Magda dan kakak guru sekolah minggu lainnya sangat merindukan sekali bertemu dengan adik-adik semua. Habis Kak Magda, kita lihat ya, siapa sih kakak setelah Kak Magda yang menyapa adik-adik semua? Yuk kita lihat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Wah, apa kabar hari ini? Kak Eva, apa kabar? Luar biasa. Kak Yasni, apa kabar? Sukacita. Semua kakak-kakak sekolah minggu dari GKPS Depok bersukacita. Dan harapannya adik-adik di distrik berapa Kak? Distrik 7. Adik-adik sekolah minggu distrik 7 semua sehat, semua sukacita. Adik-adik, kalau Kak Okta hitung sudah 7 Kak Eva. 7 kali kita sudah ibadah di rumah. Tapi tetap semangat, tetap bersukacita, tetap percaya bahwa wabah corona akan selesai. Amin adik-adik. Amin. Amin Kak Riahni. Amin Kak Okta. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah minggu kita. Jadi, semuanya harus bersemangat ya. Kak Okta mau ajak adik-adik semua bernyanyi Sungai Sukacitamu. Pasti adik-adik semua sudah pada tahu. Ayo Bang, bikin musiknya Bang, kita mau puji Tuhan. Katakan Sungai Sukacitamu mengalir di dalamku. Adik-adik semua harus semangat ya. Ikuti gerakan Kak Okta, Kak Eva dan Kak Riahni. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacita
dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru, maka layakkanlah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Oke adik-adik, semuanya masih bersuka cita kan? Kita akan lanjut lagu selanjutnya. Dalam bahasa Simalungun tetap bersuka cita ya. Kita mau katakan Mega Dourhu. Ayo bang, musiknya bang. Semuanya senyum di rumah. Tepuk tangan kayaknya ya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Sebelum kita bernyanyi, kita jika berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita angkat pujian sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa,
lagi Abah Bapak. Ya Abah Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini yang membawakan cerita tentang firman Tuhan adalah Kak Dear. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Dear ya. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan. Amin. Kak Dear nggak sendiri, Kak Dear bersama dengan teman-teman. Sebelumnya kakak panggil dulu ya teman-temannya. Nah, ini teman-teman Kak Dear duduk manis. Kalian juga ya di rumah duduk manis. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada malam itu, murid-murid berkumpul di suatu tempat. Mereka merasa sedih dan takut. Kenapa mereka merasa sedih dan takut, Kak? Mereka takut karena mereka takut dikejar sama orang Yahudi, ditangkap dan disalibkan. Oh, begitu ya. Padahal sebenarnya pikiran mereka salah. Yang disalib hanyalah Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Oh, begitu ya, Kak? Iya, sekarang kita mau lihat. Pada malam itu, murid-murid merasa takut. Mereka berkumpul di dalam rumah. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus. Pada malam hari itu, mereka takut sehingga mereka masuk ke dalam rumah. Mereka mengunci semua pintu, cekrek, cekrek, cekrek. Mereka mengunci semua jendela sehingga tidak ada yang bisa masuk. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Mereka merasa takut dan terkejut.
tetapi mereka merasa senang. Yuk adik-adik, apa yang membuat kalian takut? Kita dengarkan ya teman-teman kita, apa yang membuat mereka bersedih atau apa yang membuat mereka takut. Aku merasa bersedih ketika aku tidak bisa les berenang. Aku berada di rumah dulu. Kalau aku bersedih karena aku gak bisa main-main sama teman-teman aku. Padahal biasanya kalau sore-sore aku sering berkumpul bersama mereka untuk bermain-main. Aku sedih. Kalau aku bersedih karena aku gak bisa bermain bulu tangkis bersama teman-teman aku. Padahal aku sangat suka. Aku sedih sekali. Kalau aku nggak bisa les musik, padahal aku suka les musik. Aku selalu menunggunya, tetapi sekarang ini aku nggak bisa kemana-mana. Aku sedih. Aduh, kalau aku sedih karena aku nggak bisa pertonggoan, nggak bisa arisan. Padahal aku rindu ketemu sama keluarga aku. Kalau aku sedih karena aku juga nggak bisa pergi kemana-mana. Kalau weekend aku harus di rumah aja. Aku sedih. Kalau aku teman-teman, aku sedih karena nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa ketemu sama teman-teman aku sekolah minggu, nggak bisa ketemu sama kakak guru sekolah minggu aku. Padahal aku udah rindu banget nih, karena udah berapa hari ini kita sekolah minggunya di rumah dulu. Aku sedih dan aku rindu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar semua apa kata teman kita. Mereka bersedih karena nggak bisa kemana-mana. Tapi tenang aja, Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Seperti Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah muridnya, begitu juga dengan kita sekarang. Tuhan Yesus sudah hadir di rumah kita. Dia ada di dalam rumah kita. Tuh, jadi kita nggak usah takut lagi. Kita harus bersuka cita. Karena Allah mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Loh, adik-adik tahu nggak? Damai sejahtera itu apa? Tahu Kak? Damai sejahtera itu kita bahagia. Kita memiliki senang, pemberani, tersenyum, mau mengampuni, selalu berbuat baik. Iya benar sekali adik-adik. Kita harus merasakan sukacita karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pendapat teman-teman kita, kenapa dia bersedih dan ketakutan. Tetapi sekarang kita tidak usah takut lagi, karena Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia memberikan kita damai sejahtera, dia memberikan kita sukacita, sehingga apapun yang terjadi sekarang ini, meski kita di rumah dulu, sekolah minggunya di rumah dulu, tidak mengurangi semangat kita, itu tidak mengurangi keinginan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Oke, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak ya. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami menjadi anak yang rajin. Berkati kami agar kami menjadi anak yang pintar. Berkati kami agar kami selalu bersukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi.
Kita sungguh bersuka cita karena Yesus selalu ada dimanapun dan ada di rumah kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sesekali lagi katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang. Ada dalam bahasa Inggris, katakan, when Jesus in my family, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus is my family, happy happy home, happy happy home. Katakan happy home, happy happy. Sekali lagi happy home, happy happy home. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang menjadi ayat hafalan kita. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Oke. Adik-adik, hari ini kegiatan kita membuat prakarya, yaitu membuat rumah. Buat adik-adik yang belum bisa menggambar sendiri, boleh minta tolong mama dan papa. Adik-adik boleh mewarnai rumahnya. Di dalam rumah ada gambar Tuhan Yesus. Kalau adik-adik punya buku renungan seperti ini, boleh diambil gambarnya dari buku renungannya lalu digunting serak 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 dan ditempelkan di sini. Ketika kita membuka pintu kita atau membuka jendela kita, kita melihat Tuhan Yesus ada di dalam rumahku. Di sini adik-adik boleh menuliskan nama dan kelasnya, kelas apa. Di sini juga boleh ditulis Yesus di dalam rumahku. Dan jangan lupa adik-adik menuliskan di bagian sini. Buat adik-adik yang udah bisa nulis ya, di bagian sini rasa ucapan syukur, sukacita selama stay at home. Ayo adik-adik, silahkan ekspresikan kreasimu. Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sekarang saatnya kita membukukan persembahan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Diangkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo kata-kata, kita sama-sama katakan. Apa yang aku pegang ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta sambil membukukan persembahan. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setiap
mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini, berkati kami Tuhan, dan juga berkati pekerjaan orang tua kami, dan Tuhanlah yang menyertai dan melindungi kami dalam suasana COVID-19 ini. Berikanlah kami kesehatan, dan kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganut, pasada uhur nami, aseto rangganup, sengboy dalan konami, salakan atorsa, dophama somanami, torang age huja. Amin. Adik-adik, kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima